lapar ini melihat Rasul. Pernah saya tanyakan, loh bukannya Rasul itu memiliki perut yang six pack dalam hadis riwayat baginda Rasulullah SAW? Iya, itu sebelum datangnya Rasulah, risalah berupa Al-Quranul Karim. Beliau memang dalam bentuk six pack, tapi sejak datangnya, mulai pertama kali ayat datang kepada beliau, kemudian sungguh masa istirahatku telah selesai. Dan ini kemudian sampai di akhir hayatnya kita bisa melihat dalam menjelang wafatnya beliau adalah kemudian jika kiranya ada yang terzolimi dari kalian mohon ajukan diri. Ada salah satu sahabat yang kemudian merasakan, aku terzolimi oleh dirimu ya Rasul, yang kemudian aku ingin membalasnya. Ainun bi ainin, mata dengan mata, anfun bin anfin, nafas dengan nafas, mulut dengan mulut. Dan akhirnya apa yang kamu inginkan? Para sahabat marah semua. Abu Bakar, apakah harus aku membayarnya? Tidak, aku tidak mau. Umar lebih marah lagi. Apa sahabat itu minta? Bukalah bajumu dan kemudian aku ingin seperti hal yang engkau lakukan kepada diriku serupa. Dibukalah baju dan kemudian dilihat Rasulullah SAW ada 3 batu yang kemudian diikatkan dengan menggunakan seutas tali untuk menahan rasa laparnya. Spontanitas seluruh sahabat menangis saat itu. Sudah dalam keadaan diikat perutnya, 3 batu. Kalau sahabat yang lainnya 1 batu, tapi Nabi Muhammad SAW 3 batu. Yang kemudian sahabat tersebut akhirnya bukan bermaksud untuk membalas dalam bentuk diat, tidak, tapi yang dilakukan beliau langsung mendekap erat Rasulullah SAW. Sungguh kiranya aku minta kepadamu jika kiranya engkau mengatakan bahwasanya sungguh kulitmu ini tidak akan terbakar oleh siksa api neraka, dan aku berharap agar aku tidak masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Naam, betul lah. Bala, betul lah. Antum tidak akan terhisap oleh neraka Allah Subhanahu wa taala. Yang kemudian beliau mendekap erat Rasulullah SAW, dan itulah rasa paling bahagia dari Rasulullah SAW walaupun seorang Rasul yang masih dalam keadaan sangat susah sekali. Dalam hadis riwayat baginda Rasulullah SAW yang lain, sungguh kiranya putrinya pun Fatimah Zahra radhiyallahu anha melakukan hal serupa, di mana dalam proses pernikahannya setelah pasca nikah, Fatimah Zahra di rumahnya tidak menjumpai sesuatu apapun, mendatangi Rasulullah SAW ke rumahnya selaku ayahnya, dan kemudian, wahai ayahku, adakah sesuatu makanan yang bisa kumakan? Tidak ada. Maka dari sini, inilah kenapa kalimat 7, kata dari kata lapar ini dimiliki semua orang, bahkan seorang nabi sekalipun. Tapi nggak usah khawatir, karena sini bahasanya adalah illaman, kecuali kepada Allah yang berikan kehendak rasa kekenyangan tersebut kepada fulan tersebut. Maka kita bisa ambil cuplikan itu ke kita. Dengan cara apa? Kalimat syukur. Perlu digarisbawahi kalimat syukur tersebut. Ya alhamdulillah ya Allah masih bisa makan, bisa berikan yang terbaik bagi diri saya, keluarga saya, dan lain sebagainya. Inilah wasiat yang berikutnya. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, kullukum arid ila man kasautahu fastaksuni aksikum. Wahai hamba-hambaku, kullukum, dari setiap kalian, arid, sungguh kiranya bahasanya dalam keadaan telanjang, baik secara mutasyabihat al-muhkamat maknanya serupa, karena kita lahir dalam keadaan telanjang. Nggak ada yang lahir kemudian dalam keadaan berpakaian, nggak ada. Maka tidak pantas kita kemudian mengenakan jubah kemewahan untuk semata-mata ditampakkan kepada manusia. Di sini kita diarahkan untuk down to earth, turun ke bumi, jangan kemudian besar kepala. Terima kasih ya Allah. Makanya kenapa di akhir hayat di kitab Sahih Muslim, di Kutubul Fitan wal Isyaratus Sa'ah, bab tentang fitnah-fitnah dan kemudian isyarat tanda zaman, yaitu munculnya penyakit ain, yang kemudian kita diberikan harta, kelapangan rezeki, yang kemudian kita tidak menghadirkan Allah Subhanahu wa taala di dalamnya. Hati-hati. Makanya kalimat-kalimat tersebut harus kita hadiahkan. Sungguh kiranya ini memiliki Allah, Allah Maha berkehendak. Masya Allah, kita utarakan itu. Jika kiranya kita dapat kelebihan rezeki, Masya Allah.
Jika kiranya kita diberikan anugerah berupa harta benda, Masya Allah, Allah maha berkah. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi wahdah sadaqa wahdah nasara abdah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, la nabiyya ba'da wa la syari'ata ba'dah. Shalli sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Shadaqallahul 'azim wa shadaqal mursalin. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang kemudian Allah dengan sifatnya Allah dengan maha besarnya Allah Subhanahu wa taala yang kemudian menggilirkan hari demi hari, waktu demi waktu, bulan demi bulan, tahun demi tahun, yang kemudian Allah pergilirkan dalam bahasa miladiah masuk ke dalam tahapan tahniyatul yaum, keselamatan akan hari, yaitu pergantian hari, yang kemudian Allah masih memberikan kita umur yang barokah. Dikatakan dari salah satu Syekh Ahmad Al-Misri, sungguh kiranya seseorang yang kemudian mendoakan keberkahan usia, labasa, tidaklah mengapa. Dan oleh karena itu kita diberikan usia di tahun 2021 ini, yang kemudian kita punya azam, tekad kuat, yaitu semoga kita memiliki usia yang barokah, yang kemudian kita hadiahkan untuk mewujudkan nikmat iman, nikmat sehat, dan kemudian nikmat Islam yang ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala.
Salawat wassalam senantiasa kita curahkan kepada baginda alam baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man salatan sallallahu alaihi wasallam bi asratan, barang siapa yang berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagi dirinya tercurahkan 10 kebaikan. Di mana satu kebaikan saja bisa kita barter saat ini di dunia dan tidak akan hilang sampai di akhirat. Di mana bentuk barterannya seperti apa? Salah satunya min syafaat. Mendapatkan syafaat di dunia wal akhirah, yang kemudian akan bisa kita barter di dunia dan di akhirat. Karena apa? Dengan kita memiliki baginda Nabi Muhammad SAW, dari namanya saja begitu indah, Muhammad, orang yang patut dipuji. Dan kata paling paripurna dibandingkan, lebih kuat dibandingkan Ahmad, lebih kuat daripada Hamid, lebih kuat daripada Hamdan, lebih kuat dari yang lainnya. Walaupun kosakatanya sama dari kata Hamada, tapi Muhammad namanya paling istimewa, yang kemudian pantaslah beliau menjadi suri teladan. Dan juga selawat kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'ut tabi'in, para ulama salafus saleh wal khalafus salih, yang kemudian sampai kepada guru-guru kita, para kiai kita, para ulama kita, para guru-guru kita, yang kemudian kita ngelihat di dunia media sosial tiap hari ada yang wafat. Nah, mungkin ini skenarionya Allah, orang-orang saleh diwafatkan, yang kemudian takutnya idza ahyarfaunal ilmu yasharunal jahl, akan datang yaumil kiamah. Salah satunya adalah diangkatnya ilmu, salah satunya bisa jadi diwafatkanlah guru-guru kita, yang kemudian malah justru ditampakkanlah kebodohan, yaitu hadir orang-orang yang kemudian tidak berguru, tidak mentabarukan kepada guru-guru, malah justru mencari ilmu, dan kemudian bahkan tidak mencari ilmu, yang itu paling berat. Semoga dengan kita bersimpuh duduk di sini, setelah kita melaksanakan, Masya Allah, barang siapa yang bangun di pagi hari dan kemudian dia mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memperpanjang urusannya dan kemudian mempermudah lancar urusannya. Dan ini telah kita wujudkan dengan bangun tidur, terus kemudian kita melangkahkan kaki ke masjid, dan kemudian kita mengikuti sholat berjamaah, yang kemudian kita pasca sholat berjamaah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya orang yang kemudian ba'da sholat, dikatakan dalam hadis riwayat baginda Rasulullah SAW, afdhalud du'a akhirul sujud wa duburus salat, yaitu utamanya dari doa adalah akhirnya sujud ataupun duburnya salat, akhirnya dari salat. Ada yang mengatakan sebelum salam, ada yang mengatakan ba'da salam. Namun dalam kitab Al-Azkar, Imam Nawawi mengatakan ini termasuk dari bagian af'al tersebut, dan kita telah melakukannya. Kemudian duduk lagi dalam bentuk thalabul ilmi, yang kemudian duduk di sini tidak lain tidak bukan, mohon maaf jika saya kurang sopan dan sul adab kepada guru-guru kita. Sebetulnya antum semua lebih layak duduk di sini dibandingkan saya. Namun posisi saya di sini hanya sekedar sharing sakofah, yang tujuannya tidak lain tidak bukan mewujudkan watawassubil haq watawassubil shop, saling menasihati dalam kebaikan dan kebenaran. Yang kemudian tidak pantaslah jika kiranya kita masuk ke dalam jannahnya Allah sendirian. Karena apa? Wal jannatu arduhas samawati wal ard. Sesungguhnya jannahnya itu seluas langit dan seluas bumi. Jika kiranya kita masuk surga sendirian, itu tidak enak. Gitu. Tidak enak sekali. Masalikin masuk surga sendirian tidak enak. Walaupun antum sendirian tuh nggak enak. Paling enak adalah ngajak orang-orang yang terdekat. Maka betul bahasa syafaat bisa kita sematkan kepada beberapa orang. Dalam bentuk-bentuk syafaat sendiri kita bisa berikan kepada orang yang kita sayangi. Pasti kita sebut orang pertama yang kita sebut kita sayang. Bisa jadi istri kita, bisa jadi anak kita, bisa jadi orang tua kita, bisa jadi mertua kita, bisa jadi tetangga-tetangga kita. Maka jika kiranya antum sekalian masuk ke dalam jannah, tolong ingatlah wajah-wajah yang hadir hari ini, kiri kanan kita, yang kemudian kita sematkan doa-doa, semoga kiranya kita semua masuk ke dalam jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Ikhwani fillah rahimakumullah, yang kemudian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam setiap langkahnya sebagai seorang pribadi yang mulia, seorang ayah yang luar biasa, seorang suami yang bertanggung jawab, dan seorang tetangga yang saling menasihati tetangganya dan yang lainnya. Alhamdulillah, saya kebagian hadir lagi kemarin karena di 2 pekan sebelumnya izin kepada Ustadz Andi, yang kemudian tidak dapat berhalangan hadir karena faktor tertentu. Namun kiranya betul 5 sebelum 5 itu akan terasa sekali di kita jika kiranya kita patut menyukurinya, yaitu diantaranya adalah
menggunakan rasa sehat sebelum datang masa sakit, menggunakan rasa lapang sebelum datang waktu sempit, dan kemudian 3 yang lainnya. Dan oleh karena itu penyampaian kali ini di 30 menit atau 40 menit di awal lebih kepada menguatkan betapa kita harus, kalau dikatakan dalam bahasa psikologi, kita harus bentuk konsep strong why, kekuatan kenapa kita harus jatuh cinta kepada Islam, jatuh cinta kepada Allah, yang kemudian itu walaupun durasi ini paling mentok sampai syuruk, mungkin setengah 6 ataupun jam 6, terus kemudian kita menjalani hidup selama sepekan, terus kemudian kita dicas lagi minggu depannya lagi, datang lagi guru kita yang lainnya, sudah cukup. Karena dalam perjalanan ibadah kita dan af'al kita, itu ada yang tergeser, terkikis satu demi lain, tapi kemudian keimanan dan ketakwaan itu harus selalu tertanam terus. Maka pantaslah surat Al-Mujadalah ayat ke-11 mengatakan bahwasanya ya ayyuhalladzina amanu, dan kemudian ditujukan bagi orang yang beriman untuk senantiasa apa? Yafsahu fi majalisillah, yaitu mendatangi majelis-majelisnya Allah. Fafsahilakum, maka Allah akan lapangkan urusan antum sekalian. Maksud penjelasan dari surat ini adalah kalau kita mentok nggak ketemu jawaban dunia, permasalahan dunia, gampang, balik aja ke Allah. Gimana caranya? Datangilah di mana? Ifadillah, jagalah Allah, yang kemudian yahfudka, yang kemudian Allah akan menjaga kalian. Dalam hadis riwayat di Imam Nawawi di kitab Arba'in Nawawi ini. Karena apa? Kalau kita mentok menghadapi masalah, silakan balik kepada Allah, yang kemudian Allah sendiri akan memudahkan langkah kita. Ini yang kemudian harus hadir di era sekarang yang begitu pelik, yang begitu rumit, yang begitu kompleks. Sehingga pantaslah jika kiranya seorang mukmin yang taat kepada Allah akan cenderung tidak pantas berputus asa. Karena Allah Subhanahu wa taala sendiri menantang dalam surat Muhammad ayat ke-7, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wala tai'asu minal ruhillah, dan janganlah kalian berputus asa akan ruhnya Allah. Bahasa Jawanya wala tai'asu, tai'asu kan enggak enak sebutnya ya. Makanya saya teruskan biar bahasanya lebih enak. Wala tai'asu minal ruhillah. Dan janganlah kalian berputus asa, janganlah kalian patah arang, janganlah kalian kemudian desperate, putus asa yang sejadi-jadinya minar ruhillah, dari ruhnya Allah. Yang ini kemudian harus hadir di era 2021 ini. Gak mungkin enggak Allah memberikan Al-Quranul Karim dari dari Al-Fatihah sampai An-Nas, itu pasti ada kontribusinya, dan kemudian kontribusi itu sering dibuka melalui majelis-majelis mulia ini. Semoga kiranya yang kemudian tadi kita dawamkan kepada guru-guru kita hadiahkan juga untuk diri kita, istri kita, anak-anak kita, karib kerabat kita, dan lain sebagainya. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin kiranya saya lebih banyak memberi semangat dari kitab Syekh Imam Nawawi rahimahullah, yang kemudian beliau banyak sekali kitabnya yang kemudian terasa betapa oh ini loh kenapa banyak orang kemudian nggak tahu jawabannya, ternyata jawabannya ada di kitab-kitab ulama. Yang kemudian kitab-kitab ulama tersebut memang harus disandarkan kepada para ulama-ulama terdekat, guru-guru kita, para masyayikh, para ulama, para habaib, para ajengan, para kiai. Tujuannya tidak lain tidak bukan agar apa? Kunci-kunci rahasia itu melalui mereka. Makanya betul al-ulama warasatul anbiya. Ulama adalah pewaris para nabi. Yang kemudian jika kiranya kita masih memiliki mereka, silakan kita kunjungi beliau-beliau dan kemudian minta keberkahan ilmu kepada beliau semua. Dan oleh karena itu saya menyampaikan dalam hadis riwayat dari kitab Arba'in Nawawi, kitab ini kitab yang sangat ringan, sebanyak 42 hadis berkaitan akhlak dan adab. Hanya 42 hadis saja. Kenapa hanya? Karena bisa ditelan dalam bentuk praktek, bisa kita wujudkan dalam bentuk tindak tanduk, yang kemudian tindak tanduk ini tidak perlu repot-repot berpikir dalam. Makanya beliau menorehkan, Imam Nawawi menorehkan kitab-kitab luar biasa, baik Arba'in Nawawi, baik Al-Azkar, baik yang lain sebagainya, tidak lain tidak bukan agar menjaga agar adab kita, akhlak kita kepada yang terdekat bisa kita wujudkan. Dan salah satunya adalah
kitab ini. Walaupun kitab ini di luar, misalnya beli di toko kitab itu hanya 3.000 rupiah, tapi luar biasa. Di HP kita, di aplikasi kita juga tinggal ketik hadis arba'in itu muncul, dan kapasitasnya tidak banyak, sangat sedikit sekali. Tapi segitu banyak aplikasi, apakah pernah ada di HP kita? Tinggal kita lihat. Padahal ini hanya 42 hadis saja, yang kemudian dari 42 hadis ini bisa kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan alhamdulillah, mungkin saya mengutarakan dari hadis berikutnya dari majelis sebelum-sebelumnya, yang kemudian ini bisa jadi patokan bagi kita untuk melihat. Ini sepertinya momennya tepat berkaitan dengan permasalahan kita di kali ini. Diambil dari hadis riwayat hadis Rabiul Asra, yaitu diambil dari hadis ke-24 yang kemudian disandarkan kepada hadis Isnin. Masya Allah. Al-hadis Rabiul Isrun. Dan hadis ini cukup panjang, cuma nanti ada beberapa hadiah yang bisa kita bawa pulang untuk kita sampaikan kepada istri kita paling terdekat, ataupun kepada anak kita, ataupun pada kerabat di sekitaran kita. Dikatakan bahwasanya an Abi Dzar Al-Ghifari, dari sahabat Abu Dzar Al-Ghifari, seseorang sahabat Nabi yang berperawakan sangat garang, yang kemudian sangat tegas, dan kemudian beliau dalam bentuk syahadatnya saja kemudian tidak ingin menutupi kesyahadatannya, walaupun beliau lahir di era sebelum hijrah. Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu anan Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ma yarwi, dan kemudian dikatakan bahwasanya dalam bentuk periwayatannya anin rabbihi azza wajal, yang kemudian disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kemudian ini kita sebut dengan hadis qudsi. Yang pertama, ada 10 wasiat dalam hadis ini. Yang pertama, ya ibadi, wahai hamba-hambaku. Karena kita pengen disebut dengan hambanya Allah, maka boleh kita melihat dari wasiat Allah Subhanahu wa taala yang pertama. Inni haramtu dzalamu ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tazlamu. Wahai hamba-hambaku, sungguh kiranya telah kuharamkan zulman, sebuah kezaliman, ala nafsi, atas individu-individunya, wa ja'altuhu bainakum, yang kemudian telah dihadirkan dari diriku untuk diantara kalian, muharraman, maka itu aku lakukan sebagai bentuk keharaman diantara kalian. Fala tazallumu, dan janganlah kalian berlaku zalim. Ini yang pertama wasiatnya. Kalimat zalim itu apa sih? Yaitu kalimat di mana dari kata zalama, yang artinya adalah, kalau bahasa kita adalah misalnya ada sendal di luar masjid, yang kemudian kita datang, terus kemudian karena pengen dekat dengan tangga, kemudian sendal tersebut kita datangkan, terus kemudian menggeser sendal yang sudah ada. Itu adalah salah satu teknis perwujudan aktivitas zalim. Datang kita, tapi udah ada sendal sudah tertata duluan, karena kita pengen dekat dengan tangga, terus kemudian sendal yang lain kita geser dengan maksud agar sendal kita di situ. Itu salah satu teknis udah menghasilkan zalim. Itu baru sepele, baru sandal di masjid, menuju masjid. Apalagi definisi lebih lengkapnya, zalama, yang kemudian maksudnya adalah seseorang yang kemudian tidak ridho atas perbuatan dilakukan oleh sang orang lainnya, lawan tandingnya. Karena apa? Dalam hadis riwayat baginda Rasulullah, baik dari Sahih Bukhari, Sahih Muslim, ataupun Kutubus Sittah, perawi yang 6, banyak sekali hadiah tentang orang-orang yang berlaku zalim. Wah, hadiah, saya katakan hadiah kenapa? Misalnya
Salah satu turadud dakwahum, 3 orang tertolak doanya. Di antara siapa? Yang pertama adalah misalnya asy-syaikhu zani, orang tua yang berzina. Kita semua jadi orang tua sekarang ini. Dan kemudian kita tidak ingin berlaku zalim, maka hati-hati. Takutnya 3 orang ini tertolak doanya. Yang kedua, al-ghaniyul mazlum, orang kaya yang zalim. Wah, saya mau bukan orang kaya, kan? Ya nggak apa-apa sih. Kalau antum mau mengazamkan sebagai orang yang kaya, alhamdulillah punya mata, punya telinga, punya kaki untuk melangkah, antum bisa hadiahkan sebagai antum orang kaya. Tapi hati-hati jangan berbuat zalim terhadap hal ini. Wal fakir mukhtal, dan kemudian orang miskin yang kikir, yang sombong. Hati-hati. Dan masih banyak hadis-hadis tentang berkaitan dengan orang zalim. Yang kemudian kita bisa barter, syukur-syukur kita terzolimi. Kenapa? Orang-orang yang terzolimi doanya makbul. Sama bahasanya juga sama dalam hadis yang berbeda. Salah satu la turaddu, dan 3 orang tidak tertolak dakwahum. 3 orang tidak tertolak atas doanya mereka. Yang pertama yaitu al-walid, orang tua. Yang kedua al-mazlum, orang yang zalim, orang terzolimi. Yang ketiga musafir, orang yang sedang berperjalanan. Berarti kalau kita posisinya adalah sebagai seorang ayah, kemudian kita terzolimi, misalnya terzolimi oleh sistem ataupun rezim, dan kemudian kita dalam perjalanan, wah luar biasa. Jangan lupa nih, dimanfaatin nih, karena ini makbul semua ini. Kita selaku orang tua, kita seorang yang terzolimi, yang kemudian kita lagi bepergian, misalnya sambil nyari nafkah, ya Allah kok sekarang listrik kok tiap bulan nambah terus ya, tiap itu bunyi terus listrik token saya ya. Wah, padahal dalam hadis riwayat baginda Rasulullah SAW, asyari'u fi salasin, masyarakat berserikat akan 3 hal. Masyarakat gratis dalam 3 hal. Alma, air, wakala, padang pengembalan, wanar, api. Dan di mana penjelasan para ulama, api ini adalah termasuk kelistrikan. Ini sebetulnya gratis dalam hadis riwayat baginda Rasulullah SAW, dalam hadis riwayat tadi. Ya Allah, kok saiki larang temen ya, sekarang kok mahal banget ya. Ya Allah, ya udah aku barterlah dengan doa, karena aku termasuk orang yang terzolimi. Ya Allah, semoga kiranya aku dalam mencari nafkah dengan peluh keringatku ini, kemudian semoga Engkau balas dengan jutaan-jutaan pahala yang menjadi deposit saya di padang mahsyar nanti. Masya Allah, terkabul 3 jalur ini dengan memanfaatkan kita selaku al-walid, orang tua, al-mazlum, orang yang terzolimi, yang kemudian musafir, orang yang lagi dalam perjalanan. Nah, ini yang kemudian tidak didapati di luar dari majelis. Seseorang yang kemudian berkeluh kesah terhadap kehidupan dan kemudian melihat fakta, ya Allah, kok listrikku naik terus. Udah gitu doang. Tidak kemudian berteriak nangis-nangis. Padahal kita bisa barter kepada Allah. Ya Allah, aku termasuk orang yang terzolimi ya Allah. Mungkin oleh rezim ini ya Allah, mungkin bisa jadi yang kemudian seharusnya listrik itu murah, bahkan gratis. Karena dalam baginda Nabi SAW, dalam af'alnya Kutubul Masajid, bab tentang masjid-masjid, kemudian menerangi dari Masjid Madinah ataupun Nabawi, yang kemudian setiap menerangi itu dapat pahala seseorang. Kalau sekarang mungkin kalau kita punya kelebihan rezeki, mau ngisi token pribadi, nggak usah lapor-lapor sama pihak DKM, nomornya catat, antum cari, antum masukkan nilainya, dapat pahala jariah. Yang ini kita bisa manfaatkan. Akhirnya satu tindakan tapi beda jawaban. Yang satu mengeluh, yang satu berdoa. Yang mengeluh tidak akan menghasilkan apa-apa, yang berdoa menghasilkan sab'atu mi'ati marot, sampai 700 kali lipat kebaikan. Padahal satu kegiatan yang sama. Ayah terzolimi dalam perjalanan mencari nafkah. Tapi yang satu mengeluh, yang satu kemudian berdoa. Luar biasa, mending kita milih yang berdoa. Oh iya juga ya, saya lagi butuh apa ya Allah? Wah, sepertinya saya pengen banget bangun sampai lantai 2 rumah saya ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim ya Allah, aku termasuk orang-orang yang seperti ini ya Allah. Ya, kemudian kita barter dalam doa kita. Allahu Akbar. Gak ada yang gak mungkin. Apalagi hadis ini hadis sahih. Di mana hadis sahih ini gak mungkin tertanggalkan sedikit pun. Dan ini diutarakan dalam bentuk
Wasiat yang pertama berkaitan dengan haram dzaliman ala nafsi. Ada yang kedua. Apa yang kedua? Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, wahai Tuhan, wahai hambaku sekalian, kullukum dhallun ila man hadaituhu fastahdu ni ahdikum. Wahai hamba-hambaku, jika sesungguhnya kalian semua dalam keadaan tersesat. Karena bahasanya sini kullukum, setiap dari kalian tersesat. Illa, tapi di sini keterangan kecuali man hadaitahu, kecuali orang-orang yang telah kuberi hidayah padanya. Masya Allah. Makanya kenapa sih inna sholata tahan anil fasail wal munkar wal bagh, sesungguhnya sholat itu pencegah dari segala bentuk tindakan buruk dan fasad lainnya. Karena dalam sholat sendiri di situ ada ihdinas shiratal mustaqim, tunjukilah kami jalan lurus. Saat lagi orang menceng, dilurusin lagi oleh Allah. Saat lagi ngaco lagi, dilurusin lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kemudian hadis ini masuk. Kita terselamatkan karena apa? Illa man hadaitahu, kecuali orang-orang yang ingin Allah berikan hidayah kepada mereka. Ini wasiat yang kedua. Belum kelar di situ. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, kullukum ja'iun, setiap dari kalian selalu dalam keadaan lapar. Kuberi kelaparan. Allah langsung menegaskan sebagai Al-Khaliq, kita selaku makhluk, Allah pun mengatakan demikian. Kita selalu dalam kelaparan. Illa, kecuali man at'amtuhu fasta'inuni ut'im ya ibad. Kecuali kepada Allah yang kemudian berikan kelapangan berupa keberkahan makanan di dalamnya. Fasta'imuni, maka hendaklah kalian menyukuri atas apa-apa yang telah kuberikan kepadamu. Yang ini kadang betul kata Agim, kalau misalnya kita ngelihat ke atas nggak pernah habis. Wah, itu kok orang bisa begini ya, kok bisa begitu ya. Tapi saat kita kali-kali lihat ke bawah, betapa bersyukurnya kita. Lain syakartum la adinakum wa lain kafartum min azabil syadid. Oh iya betul ya, kerasa sekali. Yang ini kemudian Allah mengajarkan, sungguh kiranya kita diberikan rasa lapar. Semuanya, kulukum bahasanya, setiap dari kalian. Ja'iun, dari kata ju, dari kata dasarnya lapar ini maksudnya kita bahasanya sudah secara hajatul udhawiyahnya memiliki rasa lapar. Tapi man at'amuhu, kecuali kepada siapa-siapa yang kuberikan rasa kenyang. Yang ini kemudian kadang kalau kita menelusuri dari surat Al-Quraisy, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, li ila fi Quraisy ila fi rihlatasyita'i was-shaif. Yang kemudian orang-orang tersebut berjalan di waktu malam dan di waktu panas. Yang kemudian Allah berikan semat kepada manusia itu dua, ju'il wal khauf, rasa lapar dan rasa takut. Yang ini bagi seorang mukmin harus memiliki. Tapi yang jadi masalah adalah kemudian orang tersebut selalu lapar. Kalau bahasa Kiai Haji Jainuddin Amjad, dia itu orangnya lapar. Dikit-dikit makan aspal, dikit-dikit makan semen. Kalau sekarang dikit-dikit makan tas bansos misalnya. Misalnya dikit-dikit makan dana bantuan sosial misalnya 17 miliar misalnya. Yang itu kemudian untuk apa rasa lapar itu? Padahal Allah menegaskan semua orang pasti lapar, kecuali yang Allah berikan rasa kenyang kepada dirinya. Maka betul tadi bahasanya la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum in azabil syadid. Jika kita pandai bersyukur, Allah akan lipat gandakan kualitas rasa syukur tersebut, termasuk lapar tersebut. Kadang saya sendiri pas lapar ini melihat Rasul, pernah saya tanyakan, loh bukannya Rasul itu memiliki perut yang six pack dalam hadis riwayat baginda Rasulullah SAW? Iya, itu sebelum datangnya Rasulah, risalah berupa Al-Quranul Karim. Beliau memang dalam bentuk six pack, tapi sejak datangnya, mulai pertama kali ayat datang kepada beliau, kemudian beliau sungguh
masa istirahatku telah selesai. Dan ini kemudian sampai di akhir hayatnya kita bisa melihat dalam menjelang wafatnya beliau adalah kemudian jika kiranya ada yang terzolimi dari kalian mohon ajukan diri. Ada salah satu sahabat yang kemudian merasakan aku terzolimi oleh dirimu ya Rasul, dan kemudian aku ingin membalasnya. Ainun bi ainin, mata dengan mata, anfun bin anfin, nafas dengan nafas, mulut dengan mulut. Dan akhirnya apa yang kamu inginkan? Para sahabat marah semua. Abu Bakar, apakah harus aku membayarnya? Tidak, aku tidak mau. Umar mau lebih marah lagi. Apa sahabat itu minta? Bukalah bajumu dan kemudian aku ingin seperti hal yang engkau lakukan kepada diriku serupa. Dibukalah baju dan kemudian dilihat Rasulullah SAW ada 3 batu yang kemudian diikatkan dengan menggunakan seutas tali untuk menahan rasa laparnya. Spontanitas seluruh sahabat menangis saat itu. Sudah dalam keadaan diikat perutnya, 3 batu. Kalau sahabat yang lainnya 1 batu, tapi Nabi Muhammad SAW 3 batu. Yang kemudian sahabat tersebut akhirnya bukan bermaksud untuk membalas dalam bentuk diat, tidak, tapi yang dilakukan beliau adalah langsung mendekap erat Rasulullah SAW. Sungguh kiranya aku minta kepadamu jika kiranya engkau mengatakan bahwasanya sungguh kulitmu ini tidak akan terbakar oleh siksa api neraka, dan aku berharap agar aku tidak masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Naam, betul lah. Betul lah. Antum tidak akan terhisap oleh neraka Allah Subhanahu wa taala. Yang kemudian beliau mendekap erat Rasulullah SAW, dan itulah rasa paling bahagia dari Rasulullah SAW, walaupun seorang Rasul yang masih dalam keadaan sangat susah sekali. Dalam hadis riwayat bagi Rasulullah SAW yang lain, sungguh kiranya putrinya pun Fatimah Zahra radhiyallahu anha melakukan hal serupa, di mana dalam proses pernikahannya setelah pasca nikah, Fatimah Zahra di rumahnya tidak menjumpai sesuatu apapun, mendatangi Rasulullah SAW ke rumahnya selaku ayahnya, dan kemudian, wahai ayahku, adakah sesuatu makanan yang bisa kumakan? Tidak ada. Maka dari sini, inilah kenapa kalimat 7 kata dari kata lapar ini dimiliki semua orang, bahkan seorang nabi sekalipun. Tapi enggak usah khawatir, karena sini bahasanya adalah illaman, kecuali kepada Allah yang berikan kehendak rasa kekenyangan tersebut kepada fulan tersebut. Maka kita bisa ambil cuplikan itu ke kita. Dengan cara apa? Kalimat syukur. Perlu digarisbawahi kalimat syukur tersebut. Ya alhamdulillah ya Allah masih bisa makan, bisa berikan yang terbaik bagi diri saya, keluarga saya, dan lain sebagainya. Inilah wasiat yang berikutnya. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, kullukum arin ila man kasautahu fastaksuni aksikum. Wahai hamba-hambaku, kullukum, dari setiap kalian arin. Sungguh kiranya bahasanya dalam keadaan telanjang, baik secara mutasyabihat al-muhkamat, maknanya serupa, karena kita lahir dalam keadaan telanjang. Nggak ada yang lahir kemudian dalam keadaan berpakaian, nggak ada. Maka tidak pantas kita kemudian mengenakan jubah kemewahan untuk semata-mata ditampakkan kepada manusia. Di sini kita diarahkan untuk down to earth, turun ke bumi, jangan kemudian besar kepala. Terima kasih ya Allah. Makanya kenapa di akhir hayat di kitab Sahih Muslim, di Kutubul Fitan wal Isyaratus Sa'ah, bab tentang fitnah-fitnah dan kemudian isyarat tanda zaman, yaitu munculnya penyakit ain, yang kemudian kita diberikan harta, kelapangan rezeki, yang kemudian kita tidak menghadirkan Allah Subhanahu wa taala di dalamnya. Hati-hati. Makanya kalimat-kalimat tersebut harus kita hadiahkan. Sungguh kiranya ini yang memiliki Allah, Allah Maha berkehendak. Masya Allah, kita utarakan itu. Jika kiranya kita dapat kelebihan rezeki, Masya Allah. Jika kiranya kita diberikan anugerah berupa harta benda, Masya Allah, Allah Maha berkehendak atas ini. Karena apa? Takutnya ketelanjangan kita itu kita lupa. Ketelanjangan kita itu kitanya lupa. Yang kemudian sama bahasanya, semua ini dalam keadaan arin. Ilaman kasautahu, kecuali yang dikenakan sebuah pakaian di dalamnya.
Pakaian ini maksudnya di dalamnya adalah rasa malu. Betul, kiranya nanti di hadis yang berikutnya akan dibahas tentang al-hayyu. Yang kemudian wasiat ini berlanjut lagi, yang ditujukan kepada siapa? Bagi kita lagi. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, innakum tuhti'una bil-laili wan nahar wa ana aghfiru dzunuba jami'an fastaghfiruni aghfir lakum. Masya Allah. Wahai hamba-hambaku, jika kiranya kamu melakukan berbuat dosa bil-lail wan nahar, di malam dan siang hari. Kalau dalam Islam pergantian hari itu dibuat dari malam, yaitu pasca maghrib dan berakhir di asar, menjelang asar akhir. Maka di sini bahasanya bil-laili wan nahar, maksudnya adalah kita melakukan dosa 24 jam. Yang kemudian wa ana aghfir dzunuba, yang kemudian aku, Allah Subhanahu wa taala sendiri, mengampuni dosa-dosa kita semuanya jami'an tanpa terkecuali. Fastaghfiruni, maka minta ampunlah kepada diriku. Aghfir lakum, maka aku akan ampuni seluruh jutaan dosa hari ini yang kita wujudkan. Masya Allah, kecuali dosa syirik. Ya Allah, baik sekali Allah pada kita ya. Kadang kita ini yang kemudian adanya di dalam majelis saja, yang kemudian kita ini juga dalam salah satu kaifiat hadiah. Kenapa sih kita harus istighfar? Istighfar itu salah satunya adalah nuzulur rizq, menurunkan rizki. Makanya kenapa baginda Nabi SAW di pagi hari selalu doa. Kita kalau mau berdoa diawali kalau bisa dengan istighfar dulu. Jadi Ustaz Ali mencontohkan astagfirullahaladzim, 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 baru diajar dengan doa. Boleh. Jangan langsung to the point-an. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Jangan. Itu kurang adab. Walaupun Allah Maha mengabulkan, tapi sebaiknya kita awali dengan istighfar. Kenapa? Dengan istighfar ini kita menyadari diri kita tidak ada apa-apanya di mata Allah Subhanahu wa taala. Mungkin tidak lebih mulia daripada naml, semut, di mana semut saja dihadiahkan dalam satu surat. Mungkin kita tidak lebih mulia daripada an-nahl, lebah, karena an-nahl juga ada dalam surat. Mungkin kita lebih tidak mulia daripada al-ankabut, laba-laba. Mungkin. Tapi bisa jadi karena kita sangat hina dina di mata Allah Subhanahu wa taala, tidak pantas kemudian kita menyombongkan diri. Maka hadirkanlah istighfar, dan kemudian dari istighfar tersebut mendatangkan rezeki langsung kepada kita. Silakan cross check setelah ini pulang, buktikan. Gak mungkin kitab sahih ini tidak terbukti. Wah, saya mau cobain, silakan dicoba. Habis ini langsung coba. Yang nanti kemudian akan terasa sekali, ya Allah betul sekali. Pantaslah aku harus mendatangi majelis-majelis ilmu. Guru-guru saya masih banyak, saya harus datangin lagi kemanapun beliau-beliau ada, saya akan datangi. Saya punya kuota, saya akan manfaatkan untuk mencari-cari ilmu. Kuota YouTube saya akan nonton YouTube yang lebih manfaat. Saya memiliki kuota telepon, saya telepon orang-orang yang lebih bermanfaat, orang tua saya datang. Karena bisa jadi mereka adalah al-walid tadi, orang tua di mana doanya makbul. Oh anakku, kamu jauh di Mekarsari, kok nggak pernah nelpon saya? Aku kangen, baru ngangen nih, kemudian Allah kabulkan doa ibu kita, akhirnya apa? Kita dipaksa suruh pulang kampung, nyiapin ongkos kan? Coba kalau misal kita nelpon, ibu sehat, bapak sehat. Jika kiranya ibu bapak kita masih sehat walafiat, sehat, pilih sehat le, iya sehat bu. Ya semoga berkah langkah usahamu. Wah makbul banget doanya. Padahal cuma sekedar telepon yang tidak menghabiskan banyak data. Yang ini kita bisa wujudkan karena apa? Ridwanullah biridwan walidain. Ridhonya Allah terletak pada ridhonya kepada kedua orang tua. Di petunjuk yang berikutnya, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, innakum lan, bahasanya di sini sesungguhnya dari kalian lan tidak akan pernah tablughu durri fadarruni walan tablughu naf'i fatanfa'uni. Yang kemudian, wahai hamba-hambaku, jika kiranya kalian semuanya lan tidak akan dapat merugikan aku. Allah nantang langsung. Lan bahasanya pakai lan, bukan la, bukan lam, tapi lan. Tidak akan pernah merugikan aku. Ente mau sholat kek, mau enggak kek,
mau dari lahir sampai mati nggak sholat kayak nggak bakal rugi bagi Allah. Nggak akan pernah rugi. Oh, aku sholat karena Allah butuh aku. Salah. Allah tantang sendiri dalam wasiat ini. Bahasanya lan tablugu, aku tidak membutuhkan sama sekali. Durri, setiap sumbangsi Anda. Tapi malah justru kita lah yang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ini kemudian semoga kiranya sholat kita kalau misalnya geser nilai niatnya, nanti kita lurusin lagi. Ya Allah, mohon maaf ya Allah, tadi aku niatnya karena nggak enak ya Allah. Ya Allah, aku luruskan hanya kepadamu ya Allah. Aku berharap semoga depositku di padang mahsyar banyak banget ya Allah. Deposit positif pahala ya, maksudnya. Sehingga aku kehadiahkan kepadamu ya Allah, hanya kepadamu. Dan Allah ridho terhadap tindak tanduk kita, Masya Allah, bisa terwujud dari wasiat berikut ini. Sehingga perlu kita teruskan lagi, saat kita jadi seorang suami juga sama. Aduh, mengarungi bahtera rumah tangga udah 10 tahun, 20 tahun, kok agak bosan ya gitu. Jenuh itu wajar, tapi kita kembali luruskan, ya Allah, ini adalah ibadah terlama. Sholat 5-10 menit, sedekah 1 detik bisa, cemplung selesai. Puasa 1 bulan Ramadan. Pernikahan ibadah terlama. Ibadah terlama. Dan kemudian kita dalam mengarungi samudra kehidupan pernikahan ini, kemudian kita merasa jenuh, nilainya bergeser, sebaiknya kita luruskan lagi nikah kita. Bukan nikah lagi ya, beda. Tapi luruskan lagi nikah. Ya Allah, terima kasih ya Allah, aku masih bisa nikah. Di mana di luar sana untuk mencari seorang bahtera pasangan hidup aja luar biasa susah. Mencari pahala yang luar biasa susah. Kita udah punya pasangan hidup, bersyukur sekali. Maka kita bisa mengejar dari wasiat yang berikut ini. Apalagi wasiat berikutnya? Ini karena 1 hadis doang yang dibacakan. Ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insan wa jinnakum kanu ala atqa qulbi rajulin wahidin minkum ma zada dzalika fi mulki syai'a. Wahai hamba-hambaku, ini kayaknya 1 hadis doang. Ini 1 hadis saja panjang sekali. Lau jika kiranya bahwasanya orang-orang sebelum kalian, orang-orang dahulu, baik jin dan manusia, ala atqa, yang kemudian ketakwaannya dalam diri kulub-kulub mereka, yang memiliki jiwa-jiwa ketakwaan, dan kemudian kita berharap ketakwaan itu hadir di kita. Umur ummati sittun wa sab'un, umur umatku, umat Nabi Muhammad SAW sekitar 60-70 tahun, dipotong masa balik 15 tahun. Berarti anggaplah 60 tahun dikurangi 15, dapat segitu doang usia kita. Yang kemudian kalau disandarkan kepada umurnya umat Nabi Nuh, ratusan tahun, sholatnya mereka lebih dari 5 waktu. Alhamdulillah, nanti semoga di Isra Mi'raj kita coba mengingat kembali betapa hadirnya baginda Muhammad SAW adalah hadiah terbesar bagi kita, karena dari 5 waktu saja bisa kita dapat surganya Allah. Padahal di generasi sebelumnya nggak bisa 5 waktu, sebelumnya 50 waktu, 50 waktu aja nggak kelar-kelar ya. Itu aja banyak yang kemudian, sungguh umatku saja tidak bisa melakukan itu. Itu para nabi mengucapkan demikian. Tapi baginda Muhammad SAW naik kepada langit ke-7 dan kemudian minta kepada Allah menjadikan 5 waktu. Masa iya 5 waktu masih kebangetan, nggak bisa dilakukan? Masa iya kerja absen jam 8 bisa, tapi kemudian sholat tepat waktu agak sulit terwujud? Masa iya gitu aja sih? Dikasih kemudahan 5 waktu doang masih kesulitan, ya kemudian kita pantaslah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala melalui hadirnya baginda Muhammad SAW, menjadikan sholat kita 5 waktu saja udah luar biasa memasukkan kita ke dalam jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, ya ibadi, law anna awwalakum akhirakum wal insanu wa jinnakum kanu ala
afjarul qalbi rajulin wahidin minkum ma taqasul dzalik min mulqiya syai'a. Dan kemudian ya ibadi law anna awwalakum akhirakum insanu wa jinnakum qamu fi sa'idin wahidin fas'aluni fa bahasanya kalimat petunjuk fa'ataitu kulla wahidin mas'alatahu man naqasu dzalik mimma indi illa kama yanqusul ahiyatu idza udkhilal bakhr. Ya ibadi innama hiya a'malukum ahsiya lakum thumma wafikum iyyaha faman wajada khaira falyamhidillah wa man wajada ghair dzalik fala yalumanna ila nafsah. Rawahul Muslim. Di hadis 24 ini yang begitu panjang dari 10 wasiat ini, yang kemudian wasiat berikutnya, wahai hambaku, kembali kepada hamba-hambanya Allah Subhanahu wa taala, yang kemudian kita ingin banget diseru dengan hadis ini. Yang kemudian kita memiliki hati yang busuk, maka jangan jadikan hati busuk itu hadir di era kita dari orang-orang sebelumnya. Seperti siapa? Mungkin hati yang paling busuk di penghulunya manusia adalah sahabat kembar antara Habil dan Qabil. Qabil lah yang paling hatinya busuk. Yang kemudian kita bermunajat kepada Allah, ya Allah jangan sampai seperti dia. Atau seperti halnya, ya Allah anakku semoga tidak seperti anaknya Nabi Nuh. Diarahin bapaknya untuk naik ke dalam perahu, nggak mau. Atau kepada istri kita, janganlah seperti, paling tidak jangan seperti istri Nabi Lut. Di mana Nabi Lut, beliau tahu itu malaikat, tapi malah justru mengajak orang lain untuk melihat ke rumahnya, agar terhindar dari hati-hati yang busuk dari sekeliling kita, yang kemudian tidak terwujud di generasi baginda Muhammad SAW. Yang kemudian, wahai hamba-hambaku, jika kiranya ku berdiri atas suatu amanah, yang kemudian amanah tersebut syukur-syukur tidak terkurang setik pun, sejengkal pun, sebagaimana orang-orang sebelumnya, generasi mungkin Nabi Nuh, generasi-generasinya umat-umatnya nabi-nabi sebelumnya, yang kemudian jangan sampai terwujud di era-era kita, jangan sampai melekat di dalam jiwa-jiwa kita. Yang ini kemudian ditutup dalam bentuk hadisnya, fala dan janganlah kalian yalumanna ila nafsah, yang kemudian janganlah kalian kemudian merasa diri kalian menyalahkan diri pribadi, kecuali menyalahkan diri pribadi, alias bahasanya adalah pandai-pandai menghisap diri. Inilah satu hadis lumayan panjang, di hadis 24. Silakan nanti boleh diinformasikan lagi lebih lanjut. Namun setidaknya dalam satu hadis ini saja, semoga kiranya di penghujung dari hadis tadi disarankan bagi diri kita sendiri adalah untuk pandai-pandai untuk menghisap diri. Maksudnya adalah yang ini kemudian diwujudkan oleh beberapa para ulama, dan termasuk di dalam Al-Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali. Beliau itu sebelum akhirnya malam, beliau selalu menghisap dirinya beliau sendiri. Di antaranya sesekali mendatangi kuburan. Bermaksud untuk apa? Untuk melihat, ya Allah, aku akan seperti dirinya someday, suatu hari nanti. Namun kiranya dengan kita melihat kematian menjadikan diri kita semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau dalam hadis riwayat baginda Rasulullah SAW, sungguh nasihat itu banyak. Salah satunya datangnya uban. Kalau datangnya uban, masya Allah bersyukur, itu adalah salah satu bentuk nasihat yang kemudian tujukan bagi kita pribadi. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kiranya, mohon maaf jika ada durasi yang begitu panjang. Namun jika kiranya dalam satu hadis yang sangat panjang ini ada 10 wasiatnya, bisa kita jadikan oleh-oleh setelah pulang dari sini, kita wujudkan. Dan salah satunya tadi, salah satu mendatangkan rezeki adalah menghadirkan istighfar. Silakan diwujudkan. Mungkin arah balik, pulang ke Pandan Balik, dapat 10 angka istighfar, masya Allah. Pulang ke Cemara Kipas, dapat 20 istighfar, masya Allah. Yang Sri Gading lebih jauh lagi, yang Puning Kuning lebih jauh lagi,
Masya Allah, lebih banyak pahala-pahala istighfar yang kemudian Allah batarkan dalam bentuk kemudahan-mudahan rezeki. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin kiranya dalam satu hadis ini semoga bisa diwujudkan bagi kita semua sebagai bentuk watawassaw bil haq watawassaw bis sabr. Tafadhal masykurah, jika kiranya ada yang mau ditanyakan atau mau di-sharingkan baik dari sisi keilmuan yang ada ataupun selainnya, jika kiranya bisa saya jawab, saya akan jawab. Jika tidak bisa saya jawab, saya akan tahan ataupun saya tidak bisa jawab karena saya tidak tahu. Karena sesungguhnya akan diminta pertanggungjawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan tersebut. Tafadhal masykurah. Masya Allah. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Sungguh kiranya Allah Subhanahu Wa Taala menambatkan majelis dari sejak dimulakan majelis dan kemudian diakhiri dengan majelis. Ghufirallahumma, diampuni dosa-dosa kita. Yang kemudian di dalam setiap majelis itu bisa ditambatkan doa pula. Karena ini sebaik-baiknya syaraful makan, sebaik-baiknya tempat. Maka sebaik-baiknya majelis, setidaknya kita tutupkan dengan kifaratul majelis dengan tujuan apa? Sungguh kiranya dalam bacaan kifaratul majelis ada dua kalimat utama yang kemudian di dalamnya mengandung keberkahan yang kemudian kita bawa pulang sampai ketemu majelis berikutnya. Wah, Kang, kalau misalnya saya cuma seminggu sekali nggak apa-apa, berarti sepanjang itu pula kemudian kita berusaha menggugurkan dosa-dosa kita.
Astaghfirullahaladzim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan yafina wa kafil maidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa karim azim musta'anik. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dini wa dunya wal akhirah wa afiyatan fil jasadina wa ziyaratan fil ilmina wa barakatan fil rizqina wa taubatan qabla maut wa rahmatan dalam maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma min alina fi sakaratil maut. Allahumma inna nas'aluka al-hisab ya hayyul qayyum dzal wal ikram. Allahumma inna nas'aluka huda. Allahumma inna nas'aluka al-huda. Allahumma inna nas'aluka al-huda. Allah irji ila rabbika radiyah radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati wadkhuli jannati wadkhuli jannati. Masukkanlah kami semua ke dalam jannah-Mu ya Allah. Masukkanlah istri hamba kepada jannah-Mu ya Allah. Masukkanlah anak-anak kami semua ya Allah ke dalam jannah-Nya Allah Subhanahu wa taala, dan orang-orang yang kami sayangi, guru-guru kami, para kiai kami, para sesepuh-sesepuh kami ke dalam jannah-Mu ya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabannar wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alhamdulillahi rabbil alamin. Bi akhir kalam fi kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ala faqi minkum taqabbal minkum taqabbal karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.